mulai saja ya kuliah kita hari ini. Soalnya hari Jumat biar cepat. Saya tahu mungkin beberapa masjid agak lama ya, jadi mungkin kalian silahkan saja mau sambil makan atau minum asal jangan sambil tidur ya. Tidur kayak di sambil Jumatan nih, kalau cowok-cowok kan biasanya khusyuk gitu ya, kepalanya tuh sangat nunduk, taunya itu udah mimpi berapa rakaat gitu ya. Jadi silahkan saja kalau masih ada yang belum makan atau sambil bikin minum juga boleh. Nah, nanti minggu depan insya Allah ya kita akan luring kembali, katanya kelasnya pindah, tapi jadi tolong dicek tuh Pak Hilman. Oke, saya buka saja untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mencoba menyelesaikan untuk bagian kesetimbangan kelarutan ya. Jadi saya akan pindah untuk sekarang pakai yang bahasa Indonesia, karena apa namanya pembagiannya itu kalau di awal lebih banyak di Brady saya lihat untuk penjelasan dasarnya. Nah kesininya di sini lebih bagus, lebih lengkap sih, sesuai dengan yang biasa ditanyakan di ujian gitu ya. Nah kemarin kita sudah melihat tentang menghitung kesetimbangan kelarutan. Saya juga baru habis beres makan, mulutnya masih berasa ini penuh. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat bagaimana cara menghitung kelarutan ya. Nah, kelarutan itu bisa dalam molar, bisa dalam kelarutannya itu gram per apapun ya. Gram per apapun nanti gampang saja. Tinggal kalian ubah dulu molarnya, kemudian kalau karena itu adalah per liter, kalau misalnya ditanya per 100 ml ya tinggal dikalikan 0,1 saja, atau kalau ditanya per apapun, nah itu bisa dilakukan ya. Nah kemudian kita juga sudah mencoba menghitung kelarutan relatif ya, di mana KSP itu sangat juga bergantung pada berapa ion yang terdisosiasi, dengan asumsi disosiasinya itu adalah disosiasi 100% maksudnya ya. Jadi terdisosiasi 100%. Nah nanti di sini kita akan mulai agak kompleks, termasuk kelarutan kompleks. Jadi ada kompleks. Kemudian bagaimana kelarutan kalau misalnya di situ ada asam, ya biasanya ada asam, atau juga ada basa. Sebentar. Nah ini kemarin untuk menghitung kelarutan, kemarin ada PR buat kalian, tapi itu yang gampang saja, silahkan didiskusikan saja nanti dengan teman. Nah jadi untuk meramalkan pengendapan, ingat yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghitung Q. Nah yang tricky di sini adalah karena kita harus melakukan konversi molaritas ya. Jadi molaritasnya harus kita konversi ke molaritas campuran. Nah, kalau misalnya molaritasnya belum campuran, otomatis kalian akan mendapatkan konklusi yang salah. Ya, meskipun bisa saja konklusinya masih benar ya, seperti di contoh ini kan konklusinya sebetulnya masih benar bahwa Q itu lebih besar daripada K ya, sehingga akan terjadi endapan, tetapi perhitungannya adalah salah. Oke, tadi kita sudah mengingat kembali tentang pengendapan. Nah, kemudian setelah pengendapan yang harus kalian ingat adalah jika ditanya konsentrasi,
maka kalian harus menghitung stokiometri dulu. Stokiometrinya dilakukan di mana campuran ini direaksikan, jadi reaksi pengendapannya dulu dilakukan. Kemudian setelah reaksi pengendapan dilakukan, kalian pastikan mana reaksi pembatas, mana reaksi yang habis bereaksi. Nah, kemudian yang bereaksi pembatas akan ikut pada perhitungan tabel ya, tabel yang untuk keseimbangan mula-mula reaksi akhir. Nah, yang habis ya sudah, berarti dia adalah konsentrasi atau jumlah awal dari senyawa yang sukar larutnya. Nanti akan diperoleh kalian gunakan persamaan KSP-nya nanti akan dapat diperoleh konsentrasi yang barunya atau kelarutan yang baru. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini yang kemarin sudah, saya tidak masuk lagi ke sini. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh kita akan mulai belajar tentang pengendapan spesifik ya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki dua campuran. Nah, jadi memang proses pengendapan ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan katakanlah bukan ekstraksi ya, model isolasi mungkin ya untuk mendapatkan senyawa murni begitu. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, di sini banyak asumsi-asumsi seperti ini. Banyak asumsi kalau misalnya di sini berarti kalian bayangkan saja, berarti di awal larutannya itu sudah 0,1 molar di awal ya, tapi bukan 0,1 molar ketika dicampurkan. Soal bisa lebih kompleks lagi. Nah, nanti di sini apa yang penting kalian perhatikan adalah pertama kalian harus bisa memastikan mana yang mengendap lebih dahulu. Ya, kalau misalnya dilihat dari KSP ini mana yang kelarutannya lebih rendah. Kelarutan lebih rendah mana? Ini udah kelihatan ya slide-nya. Yang CD, Pak. Yang kadmium. Karena Karena KSP-nya lebih kecil, Pak. KSP-nya lebih kecil ya. KSP itu saja. Jadi KSP-nya lebih kecil. Di sini mudah saja karena semuanya ini adalah apa rumusnya? Kalau untuk 3 ion 4 S Pangkat 3, Pak. pangkat 3 ya, KSP sama dengan ini ya. Nah, kalau misalnya nanti ada katakanlah berbeda ya, karena misalnya di sini ini bukan MN misalnya ya, misalnya apalah yang lain gitu ya, tapi di sini itu satu gitu ya, maka nanti bisa berbeda gitu, mana kelarutannya yang lebih rendah. Nah, oke. Pertama itu, nah kemudian nanti di sini adalah kalian tahu dari sini, dari perhitungan ini kita bisa hitung atau bisa hitung nilai S. Nah, nilai S untuk CD, ya, nilai S untuk CD, misalnya yang CdOH 2 kali, itu adalah konsentrasi OH ketika CD akan mulai mengendap. Nah, sekarang kalau misalnya, jadi kalian bayangkan, kalau misalnya kalian menghitung nilai S untuk MnOH, MnOH2, nah di sini sama dengan berapa nilainya? Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 13 per
4 akar pangkat 3. Nah, nilai S ini apa? Kita tulis gini dulu ya, bahwa di sini MN OH 2 kali itu akan terurai menjadi MN2 plus tambah 2 OH ya. Nah, kalau misalnya mula-mula, di sini kan mula-mula selalu 0 ya. Reaksi akhir, reaksi dan akhir itu sama saja. Reaksi dan akhir satu sini aja. Nah, ini kalau misalnya di sini ada S, maka di sini adalah 2S. Maka SP sama dengan S rupa S kuadrat. Nah, konsentrasi OH-nya adalah 2S. Nah, jadi ini S. Nah, kalau misalnya mau langsung konsentrasi OH sama dengan 2S. Ini dikali 2 ya. Ini kali 2. Jadi kalian hitung apa namanya? Konsentrasi OH-nya berapa. Nah, sekarang konsentrasi OH ini adalah konsentrasi di mana MnOH MnOH 2 kali itu tepat jenuh. Nah, artinya kan sudah terjadi pengendapan CD kan. Karena kan CD ini akan lebih rendah. Kalau CD berarti konsentrasi yang diperlukan ya untuk OH-nya. Oh ya. Sebentar, saya salah. Ini pakai 0,1 ya. Saya salah. Ini bukan yang ini. Ini 0,1, ini 2S. Ini salah. Ini menghitung konsentrasi OH kalau ini. Tadi membahas ininya aja. Hapus. Kalau ini ya udah. Sini. SP sama dengan 0,1 dikali konsentrasi OH minus kuadrat. Ini aja konsentrasi OH-nya. Nah, ini nanti bisa dipakai ya untuk Mn, untuk CD juga sama. Jadi sekarang misalnya saya cari dulu untuk yang CdOH 2 kali ya. Jadi konsentrasi OH untuk CdOH 2 kali. Ini konsentrasi OH minus sama dengan di akar 7,2 kali 10 15 bagi 0,1 ya. Semuanya kan 0,1. Sama dengan berapa? Ini konsentrasi OH untuk di mana nanti CdOH 2 kali itu tepat jenuh. Artinya kalau misalnya ditanyakan kapan dia mulai mulai mengendap adalah ketika konsentrasi OH-nya konsentrasi OH-nya lebih dari ini kan, lebih dari jumlah ini. Ketika dia mulai lebih dari jumlah ini, dia mulai mengendap. Nah, kemudian nanti ini silahkan kalian hitung ini untuk yang CdOH 2. Nah, sekarang kalau untuk yang MnOH 2, nah ini sama dengan konsentrasi OH. Nah, nanti kadang juga ditanyakan berapa nanti misalnya CD yang sudah mengendap, gitu ya, bisa saja. Atau berapa CD yang tersisa. Ya, CD yang tersisa berarti kan nanti kalian bisa menghitung CD yang mengendap kan ya. Nah, ini konsentrasi OH
konsentrasi OH sama dengan akar 1,6 kali 10 pangkat min 13 berarti 0,1. Nah, dari sini konsentrasi OH ini, ya, dari konsentrasi OH ini kita kalau misalnya kita kembalikan ke persamaan yang di sini, nah ini kita bisa menghitung kandungan CD yang masih terdapat. Oke, kalau kalian lihat ini mati lampu ya. Saya di kampus mati lampu, mohon maaf. Saya akan matikan ini karena saya pakai ini. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Mati lampu di mana, Pak? Di kampus, di Ganesha. Kacau lah. Ini coba tuh, biar kelihatan tuh gelap ya belakang saya. Sebentar saya harus buka lagi filenya karena kebetulan tadi saya di komputer, begitu mati lampu ya sudah.
Ini suara saya masih jelas kalau gini? Masih, Pak. Oke, sebentar ya. Gimana caranya? Saya harus coba share screen. Reject. Udah kelihatan belum? Ini Udah, kalian Pak. Zoom-nya menghalangi nggak? Menghalangi, Pak. Iya. Ini kenapa dia menghalangi? Sebentar. Nah, gini ya. Ini udah ya, kelihatan ya? Sebentar, Kelihatan, harus Pak. cari dulu. Oke. Tadi sampai mana? Harus di ini lagi. Jadi Pak, ada teman saya sih di waiting room Pak. Tadi keluar. Saya nggak nyalain waiting room, dak. Saya jadi nyala. Harusnya sih saya nggak nyalain waiting room. Saya cuma mute saja. Masih? Ada yang waiting room? Coba saya cek. Partisipan nggak ada tuh. Nggak ada waiting room. Emang nggak nyala. Pak, Oke ya. Pak. Oke, kita mulai saja. Mudah-mudahan. Kan kalau lama-lama si internet juga mati ya. Mudah-mudahan masih bisa ya. Nah tadi seperti tadi ya. Jadi saya tadi sempat mudah-mudahan pennya masih nyala. Jangan-jangan saya salah, lupa lagi. Ini nggak kembalikan ya? Kalau saya buat seperti ini. Maaf Pak, Balik nggak tuh? screen-nya belum nyala Pak. Bisa mati? Iya Pak, belum nyala Pak. Ended unexpectedly. Oh iya, kenapa jadi ada waiting room? Oke, saya coba jadikan ikhlas sebagai ini ya, bisa nggak ya? Make co-host. Ikhlas saya jadikan co-host ya. Saya nggak tahu kenapa, jadi ada waiting room. Oke. Start broadcast, kalau tiba-tiba mati lagi tolong dikasih tahu aja. Oke, ini udah nyala ya? Sudah Pak. Sebentar. Ya, benar. Kenapa suka jadi error? Nah, ini tadi kita sudah ini ya, kasus kalau misalnya kita punya dua campuran. Pertama, kita menghitung dulu ya, kita bisa menghitung konsentrasi OH yang diperlukan. Karena konsentrasi yang diperlukan ya tadi gampang saja ya. Jadi saya agak-agak cepat aja ya kalau sekarang ya.
Nah, tadi karena tadi sudah ditulis, jadi di sini misalnya MnOH 2 kali, ini kan akan menjadi Mn 2 plus tambah OH 2 OH ya, 2 OH minus. Nah, di sini maka KSP-nya ya. Nah, ini yang penting adalah konsentrasi sama dengan Mn 2 plus dikali konsentrasi OH minus pangkat 2. Nah, kan kita bisa menghitung konsentrasi OH minusnya dengan menggunakan KSP. Nah, dengan mencari KSP ini, tadi kita sudah membahas mana yang lebih ini ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan konsentrasi OH minus. OH minus sama dengan akar ya. Nah, di sini 1,6 kali 10 pangkat min 13 dibagi 0,1. Ini sampai bawah. Nah, ini adalah konsentrasi OH minus di mana MnOH 2 kali itu tepat jenuh. Ini tepat jenuh. Nah, pada konsentrasi ini dengan menggunakan konsentrasi OH ini, kalau kita masukkan pada KSP CD, jadi kalau misalnya untuk yang CD, nah yang CD sekarang jangan kalian masukkan yang 0,1-nya. Karena kan tadi sudah mulai mengendap ya. Nah, kita masukkan justru konsentrasi OH-nya. Nah, kalau misalnya kita masukkan konsentrasi OH-nya, nah di sini KSP sama dengan konsentrasi CD 2 plus kali ya sama saja konsentrasi OH 2 ya. Nah, konsentrasi OH-nya yang ini. Nah, maka kalian akan mendapatkan konsentrasi CD 2 plus. Nah, di mana konsentrasi CD 2 plus ini adalah konsentrasi yang tersisa ya, tersisa di saat Mn 2 plus atau Mn OH 2 kali mulai mengendap. Paham tidak? Jadi di sini ini adalah konsentrasi CD ini ya, ketika MnOH 2 kali mulai mengendap begitu. Mulai mengendapnya kapan? Ya jelas sih setelah pas dia tepat jenuh gitu ya. Pas dia tepat jenuh, setelah itu kan CD2 plus CD2 plusnya masih ada sisa segitu pas tepat jenuh. Ditambahin lagi OH-nya yang mengendap, berarti CD juga akan mengendap lagi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa memperoleh CD 2 plus murni ya. Kalian akan mendapatkan CD OH 2 ya. Ini akan kalian dapatkan murni, tetapi untuk MnOH 2 kalinya ketika terus-menerus dibasahkan, ini akan terdapat konsentrasi segini yang mengotori. Begitu ya, paham tidak? Kalau sudah. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya tiba-tiba screen share-nya mati atau suaranya mati, tolong diberitahu saja. Nah, sekarang tentang pengaruh asam dan basa pada kelarutan. Nah, kemarin, halo, iya? Halo, bukan ya? Oke, bukan. Oke. Nah, di sini contohnya bagaimana kelarutan kalau misalnya terjadi reaksi, ya, ada reaksi tambahan. Nah, kita kembalikan dia kepada asas Leclerc. Pada asas Leclerc kita tahu bahwa misalnya kalian memiliki padatan Mg OH 2 kali ya. Mg OH 2 kali itu adalah basa lemah karena dia itu sukar larut. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah kalau dia terjadi disosiasi. Dan kita tahu juga kalau misalnya di sini ada asam, saya tulis H+ saja. H+ akan bereaksi dengan OH- menjadi air. Nah, artinya apa?
OH minus di sini akan direaksikan dengan H+. Artinya, kita akan melarutkan akhirnya MgOH 2 kalinya. Jadi kalau misalnya ditambahkan banyak sampai benar-benar terlarut, ya akhirnya sih akan terus-menerus bereaksi ya. Jadi akan terus-menerus diambil. Nanti pada akhirnya kalian akan memperoleh larutan Mg ya, larutan Mg di larutannya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian tambahkan basa lagi di sini, nah maka dia akan bergerak ke kanan karena sama seperti tadi, ini adalah efek ion senama. Ion senama. Efek ion yang sama. Dia akan meningkatkan atau menurunkan kelarutan. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini adalah ada beberapa spesies senyawa di mana dia itu adalah senyawa-senyawanya senyawa yang sukar larut ya, katakanlah sukar larut dalam air. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan apakah penambahan basa akan meningkatkan kelarutan semua spesies? Adakah spesies yang tidak bergantung pada pH larutan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk menjawab itu kita harus melihat mana yang anion atau kationnya yang merupakan asam lemah ya, karena kita tahu bahwa garam dari asam lemah ya. Nah, dia kan kalau ditambahkan ini kalau ditambahkan asam, kalau ditambahkan basa ya. Nah, kalau misalnya dia ditambahkan asam, dia akan terjadi reaksi kembali gitu ya. Jadi contohnya di sini kita punya apa? Yang saya tulis yang S dulu saja ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian punya S2 minus ditambahkan dengan H+, ini akan menjadi HS ya. HS minus. Nah, ini artinya ZNS, kemudian ada lagi yang F minus di sini. Dia juga adalah asam yang lemah. Ketika kalian tambahkan dengan asam, maka dia akan berpindah ya. Jadi kelarutannya bertambah. Nah, sekarang kalau ini apalagi OH minus itu adalah basa kuat, dia juga akan bereaksi ya. Jadi ingat garam dari atau basa konjugat kalau ini ya, basa konjugat dari asam lemah adalah basa kuat gitu ya. Jadi S2- juga spesies basa yang cukup kuat. Nah, CO3 juga sama, dia itu berasal dari asam lemah, dia juga sama. Nah, kemudian Cl-, nah karena Cl-, ini dia biasanya dia berasal dari asam kuat. Nah, basa yang berasal dari asam kuat adalah basa lemah kan. Nah, AgCl ini tidak akan bereaksi. Jadi dia tidak akan bereaksi dengan apapun. Begitu. Nah, kalau misalnya ditambahkan basa Nah, kalau ini ditambahkan basa CaOH ya jelas ya, dia tidak tambah dia tidak akan tambah larut. Justru kelarutannya akan berkurang. Mg juga nanti bisa membentuk MgOH. Nah, itu juga sama, malah tidak akan menambah kelarutan. Jadi kalau basa di sini hampir semuanya tidak menambah kelarutannya. Nah, di sini ini juga sama. Efek menaikkan dan menurunkan pH pada kelarutan. Kalau misalnya kita menaikkan pH, artinya kita menambahkan H+, akan bereaksi dengan C2O4, sehingga dia kelarutannya otomatis akan meningkat ya, karena ini juga adalah asam yang garam dari asam lemah. Begitu. Kalau misalnya basanya ya tidak sih kalau di sini. Oke.
Nah, nanti yang bahasanya saya cek lagi. Saya jadi penasaran tuh. Yang bahasanya saya lupa untuk memeriksa. Nah, sekarang setelah tadi, kalau misalnya kita tambahkan asam dan tambahkan basa, nah bagaimana dengan oksida logam? Kita tahu bahwa oksida logam, dia juga adalah spesies yang ini ya, sukar larut. Bentar, saya kurang minum. Jadi oksida logam itu kurang larut, tetapi dia misalnya dalam air, ya, karena dia dalam air itu akan bereaksi dengan air. Sorry, saya salah kalimatnya ya. Ya, kalau misalnya di sini mungkin jadinya kalimat saya tadi kurang tepat ya. Ag2O, padatan Ag2O ya, dia akan terurai menjadi Ag plus ditambah O2 minus, di mana O2 minusnya itu adalah akan bereaksi dengan air dan menghasilkan OH minus, sehingga di sini kita akan mendapatkan semacam konstanta baru, yang ini kadang konstanta total atau K-ops ya, atau istilah lainnya itu apa ya, pokoknya K akhir gitu ya. Nah, ini adalah hasil kali dari KSP dengan KB, yang nilainya sendiri merupakan konsentrasi Ag 2 ditambah OH 2 kali di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya dikarenakan dia itu menghasilkan OH minus, nah otomatis kalau ditambahkan asam, ya kelarutannya juga akan meningkat. Jadi kalian sama saja sebetulnya kalau di sini ya, kalian tambahkan di sini H plus ditambah OH minus. Nah ini kalau 2 kali ya, 2 kali sini 2H2O. Nah, jadi 2H2O, maka di sini hasilnya juga untuk Ag juga sama. Jadi Ag2OS ditambah 2H plus, kalau yang di atas, ditambah 2H plus menjadi 2Ag ditambah 2H2O. Begitu. Jadi oksida logam akan meningkat kelarutannya kalau dia itu dia pertama dia larut bereaksi dengan air. Ya, halo? Hah? Siapa ini? Maaf Pak, bocor Pak. Oke, bukan bocor, kepencet. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dia bisa pertama bereaksi dengan air biasa, tapi kalau misalnya ditambahkan asam, dia pun reaksinya akan membuat kelarutan oksida logam itu jadi lebih baik. Nah, sekarang di sini kalau misalnya sulfida logam, tadi kita lihat contohnya adalah di sini misalnya CuS ya. CuS ini katanya kelarutannya rendah dalam air. Ini Cu2 plus tambah S2 minus. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika ada H plus ditambah S2 minus, ini kita akan memperoleh HS. Nah, HS minus ini, kalau kalian ingat, kalau di sini adalah KSP, nah ini sama dengan KW per KA2 ya, KW per KA2 itu, atau bisa juga ditulis KB1 ya, KB1. Nah, ini sulfida logam ini karena dia berwarna, dia dipakai untuk analisis kualitatif. Jadi analisis dengan menggunakan pengendapan itu bisa dipakai dengan menambahkan senyawa ini ya, senyawa
sulfida, bisa dari H2S mungkin awalnya. Nanti kita lihat mau tanya, Pak. contohnya. Ya. Itu kan S2-nya bereaksi lagi berarti ya, Pak, dengan air gitu. NCOS. Iya. Dia bisa bereaksi juga dengan air. Nah, ini nanti kita bisa jadi HS- tambah OH- gitu, Pak. Oh, HS- tambah OH-. Nah, ini yang di sini ya. Jadi di sini untuk Ag2S ya, yang misalnya sulfida tadi, nah dia kalau misalnya dia dilarutkan dalam air, jadi tidak hanya untuk KSP ini saja, jadi di sini memang membingungkan kan. Pertama kalian tahu KSP ya, nah tetapi sulfidanya juga bereaksi dengan airnya, jadi memang kerjaannya sih jadi agak double ya. Jadi memang di sini akan seperti ini. Nah, jadi dia dalam air, S-nya tidak diam saja sebagai S. Nah, yang saya tulis di sini ini kalau misalnya dia ditambahkan asam. Jadi kalau misalnya ditambahkan asam akan terjadi juga reaksi seperti ini. Nah, di sini juga sama saja sebetulnya ya. Jadi ini juga adalah KB1 kalau kalau ini seperka A ya, saya salah. Ini saya salah. Di sini adalah ini 1 per KA saja. Nah, ini maksud saya KB yang ini baru yang dia itu adalah KW per KA2 ya. Nah, ini yang KW per KA2. Nah, jadi dalam air ya, meskipun di sini sudah ada KSP-nya di awal, nah sebenarnya kalau misalnya contohnya itu adalah senyawa sulfida logam, nah sulfida logamnya dia bereaksi dengan air. Jadi memang mulai agak kompleks sih. Jadi tidak hanya kalian membuat persamaan ini saja. Nah, ini persamaan disosiasinya. Nah, setelah persamaan disosiasi, karena S2- kuat, dia harus direaksikan dia akan bereaksi dengan air. Nah, karena itu juga, jadi kalau nanti ditanya misalnya misalnya sulfida logam, nah ini sama saja sebetulnya ya. Kalau misalnya kemarin kalian punya garam dari asam lemah, nah garam dari asam lemah itu kan bersifat basa kan ya, akan bersifat basa. Jadi di sini ya sama saja. Bedanya di sini ininya masih ada. Kalau misalnya kemarin itu contohnya misalnya ini jangan yang ini ya, yang F misalnya ya, kalian punya NaF gitu ya. Ini maksud saya ketika di asam basa. Nah, ketika di asam basa ini kan dalam air dia akan terdisosiasi menjadi Na+ tambah F-. Nah, kemudian kalau di sini kan yang kesetimbangan itu hanya F-nya saja ya. F- ditambah H2O, dia akan menjadi F ditambah OH-. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Nah, kalau di sini perbedaannya karena ya di sininya itu adalah tidak terdisosiasi sempurna. Kalau misalnya contoh di senyawa sulfida logam ini, nah maka dia yang faktor ininya masuk karena di sini juga kesetimbangan. Tapi kalau di sini ya tidak kesetimbangan. Di sini aqueous terdisosiasi sempurna ya. Oke, masih bisa mengikuti? Saya tadi loncat, saya salah ini penjelasannya. Saya malah ke sini dulu. Nah, yang di sini adalah kalau misalnya sulfida logamnya ditambahkan asam. Nah, ini baru yang tadi. Kalau yang ini
KSP ya. Jadi KSP-nya itu KSP sesungguhnya dalam air ya. Kalau sulfida logam berarti kan yang ini. Jadi berbeda dengan biasanya ya mirip-mirip ya dengan yang misalnya yang di sini juga sama sebetulnya. Nah di sini kalau di sini KT ya. Karena kalau di sini kan dihasilkannya air saja. Nah, kalau di sini jadi agak tambahan, jadi ada OH minusnya, ada HS-nya. KSP-nya itu. Nah, kasus yang kedua, tadi kalau sulfida logamnya ditambahkan dengan asam, maka kita akan memperoleh persamaan baru, yaitu adalah KSPA. Nah, jadi di sini kalau misalnya ditambahkan asam, pertama akan bereaksi menghasilkan HS minus, tapi HS minusnya juga nanti akan bereaksi lagi dengan H plus menjadi H2S. Nah, sehingga di sini yang ini adalah persamaan KSPA. Nah, semakin besar atau semakin kecil KSPA ya, semakin kecil KSPA artinya apa? Artinya padatan yang terbentuk itu akan semakin banyak. Nah, ini bisa digunakan ya, data KSPA ini bisa digunakan untuk mengendapkan ion tertentu. Jadi kita lihat tabelnya di sini. Nah, contohnya di sini ini ada data-data KSPA ya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya Anda punya Ag ya. Nah, Ag ditambahkan dengan katakanlah Ag-nya dari AgNO3 gitu ya. AgNO3, nah ditambahkan H2S misalnya. H2S, nah otomatis dia akan kita dapat mengendapkan Ag ini menjadi Ag2S. Nah, ini kita bisa endapkan dia sebagai Ag2S dengan persamaannya bagaimana ya sama saja seperti yang di sini. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya Ag2S jadi A2Ag plus ditambah S2 minus, selanjutnya sama saja, maka yang totalnya ini adalah di sini ya. Jadi Ag2S ditambah sama saja jumlah H plusnya 2H plus, dia akan menjadi, nah ini adalah KSPA untuk Ag ya. Menjadi 2Ag plus ditambah H2S. Ya. Nah, ini persamaan KSPA untuk Ag. Nah, jadi kalau dia nilainya sangat kecil, kalian bisa bayangkan bahwa komposisi sebelah kanan ini sangat sedikit. Sangat sedikit berarti kalau kita lakukan pengendapan, kita balik, nah maka ini akan sangat banyak logam Ag yang mengendap. Jadi kegunaan dari sulfida ini, nah kita bisa mengendapkan logam sulfida. Nah kemudian karena logam sulfidanya tadi warnanya berbeda-beda, kita bisa melakukan identifikasi. Nah misalnya di sini enggak ada yang Ag. Ya, prinsipnya seperti itu ya tadi. Ag2S-nya contohnya ada, di sininya warnanya nggak ada. Oke, ada pertanyaan dulu?
Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya yang KSPA-nya sangat rendah gitu ya, KSP-nya juga lebih rendah lagi. Jadi KSP itu yang ini, yang bagian tahap pertamanya. Nah, coba saya bertanya, kalau misalnya apa namanya, di sini kita tahu ini ya, mana yang tadi itu. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa S minus itu bereaksi dengan air, bagaimana kalian menghitung KSP? KSP-nya dari mana dihitungnya? Halo? Halo? Ini misalnya adalah ini KSP untuk SNS ya, SNS. Nah, kita tahu bahwa S-nya itu S2 minus bereaksi dengan air. Nah, jadi KSP dari mana dapatnya? Berarti SNS ini, kesetimbangan ini, tambah S2 minus, ini bagaimana KSP-nya? Berarti kemungkinan nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung dihitung KSP-nya. Jadi karena agak unik juga, karena kalau misalnya kalian dapat data KSP ini, ya, kemudian nanti ini yang agak nanti akan, kalau misalnya ada pertanyaannya, ya, kalau misalnya nanti ada agak tricky. Jadi kalian punya misalnya ini SNS, nah kemudian ditanya berapa kelarutan, misalnya kelarutan SN gitu ya, kelarutan kok S, ya kelarutan itu S. Berapa S solubility dari atau satu saja ya, berapa konsentrasi SN2+ yang terlarut dalam air gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan seperti ini dan ini dalam air, nah ini nanti jangan terkecoh ya, jangan terkecoh karena kita tidak bisa langsung menggunakan data KSP. Paham nggak? Halo? Pak, mau nanya Pak. Berarti Harus cari konsentrasi S2 minus saat setimbang dulu, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk ini, ya kita tinggal pakai aja persamaan yang di sini. Nah, berarti untuk dapat KSP yang aslinya di sini ya, KSP yang ini, nah kita harus hitung dulu KB. Jadi hitung KB, jadi KB kali KSP baru nanti akan ketahuan apa namanya kelarutannya. Nah, ini tergantung juga nanti di sini karena ada konsentrasi-konsentrasi lainnya. Jadi kalau nanti ditanya konsentrasi, katakanlah tadi, kalau tadi SN ya, nah berarti harus diperhatikan juga. Jadi apakah dalam soalnya itu ada informasi tentang konsentrasi OH- atau HS- atau tidak. Begitu ya. Mau nanya Pak, berarti tadi yang SN tadi itu bisa dibilang konsentrasinya sama kayak S2 minus saat setimbang gitu Pak? Kalau di situnya iya. Jadi S2- saat setimbang ya akan sama.
Tapi saya belum lihat juga ya soalnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti kita lihat lah ya contoh-contoh soal lainnya. Oke, nah yang ini, oke mungkin kalian bisa coba. Oh iya, ini persis pertanyaan saya tadi. Jadi di sini konsentrasinya bagaimana ya? Jadi apa namanya? Tadi kan kita lupakan lah SN. Sekarang jadi PB ya yang ada contohnya. Berarti di sini konsentrasi PB2+ ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang pertama, nah ini ya sama saja. Kalau misalnya di sini itu adalah S, di sini juga S ya. Jadi sama saja. Jadi konsentrasi PB yang terbentuk akan sama dengan konsentrasi S2- yang terbentuk. Nah, ini adalah sistem KSP. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti memang harus dipastikan ya, KSP ini KSP yang mana gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, apakah KSP-nya itu untuk PBS saja atau PBS ditambah air. Nah, kemudian yang di sini pun akan sama. Jadi di sini ketika dia bereaksi, ini adalah S, ini adalah S, dan ini juga S. Begitu. Jadi ini kemudian berarti konsentrasi PB2+ akan sama dengan konsentrasi OH- dan konsentrasi HS-. Gitu. Jadi ini sama saja. Tadi betul ya. Tadi siapa? Ikhlas atau siapa? Biasanya yang suka ngomong. Saya nggak kelihatan. Jadi begitu ya. Sama tadi ininya. Untuk konsentrasinya. Jadi ini sama saja. Artinya apa di sini? Kelaritan dari PBS itu jauh lebih tinggi ya. Di buku yang baru katanya, buku teks yang baru. Karena kita memperhitungkan bahwa S-, S2- itu bereaksi dengan air. Yang A, masih ada pertanyaan? Tidak? Jadi di sini S sama dengan akar KSP. Nah, kalau di sini S sama dengan akar pangkat 3. Gitu aja. Halo, saya ini masih tersambung. Terdengar, Pak. Oke. Yang kedua bagaimana? Kalau yang kedua, nah tadi kan udah ada ya rumusnya ya. Nah kalau misalnya bingung atau lupa ya, kita tulis lagi saja di sini bahwa PBS terurai menjadi PB2+ ditambah S2-. Ini saya cepatkan saja di sini bahwa H+, 2H, ya, kok 2H+, ya 2H+, ditambah S2- itu akan menjadi HS ya. Ya, menjadi HS.
H2S. Nah, di sini berarti kita punya KSPA. Nah, ini kan apa namanya? K1 per KA ya. 1 per KA1 dikali 1 per KA2. Ini sama dengan KSP. Nah, di sini kita punya KSPA. Nah, KSPA ini adalah PBS ditambah 2H plus tambah, benar ya? Menjadi, ini saling coret. Ini jadi menjadi PB 2 plus ditambah H2S. Itu. Nah, sekarang tentukan kelarutan padatannya. Sebentar, saya lihat. Oke, berarti di sini KSPA sama dengan, karena di sini ini ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini, ini akan sama saja ya. Jadi H2S konsentrasinya akan sama saja dengan konsentrasi PB2 plus kan. Karena kan semua S2 minus itu berasal dari PB2 plus ya. Jadi KSPA sama dengan konsentrasi PB2 plus. Coba lihat isi persamaan reaksinya udah benar ya. Kali konsentrasi H2S dibagi konsentrasi H plus kuadrat. Nah, sekarang di sini karena apa namanya H2S itu semuanya berasal dari PB2 plus, berarti kan konsentrasi PB2 plus itu akan sama dengan konsentrasi H2S ya. Jadi ya di sini berarti sama saja ya. Jadi kalian dapat tahu pH-nya. pH-nya itu 10⁻⁻3. Jadi konsentrasi PB2 plus sama dengan akar ya. Akar KSPA dikali konsentrasi H plus. Gitu ya jadinya. Ada yang bertanya? Coba saya cek dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Itu konsentrasi H2S-nya nggak dipakai ya, Pak? Konsentrasi H2S-nya jadi sama kan? Karena H2S-nya kan berasal dari S2 minus. Kan kalau misalnya kita mulai reaksi akhir, ini S gitu kan. Dan sama saja. Berarti ya nanti S2 minusnya itu apa namanya pasti dia berasal dari apa namanya
berasal dari S itu saja. Jadi saya coba cek dulu, siapa tahu saya salah. Susah juga ya, saya nggak bisa buka. Nih ya, saya nggak bisa buka ininya. Nanti saya kasih lihat ya, apa namanya perhitungannya. Siapa tahu saya jangan-jangan saya salah. Saya nggak bisa lihat jawabannya. Tapi yang jelas kurang lebih seperti itulah untuk di awalnya. Nanti yang B-nya saya cek lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kita bisa melakukan pengendapan selektif gitu ya. Karena kan contohnya yang tadi itu apa tadi tuh? Yang dua senyawa itu yang beda. Nah, yang di sini ya dengan Mn dan kadmium gitu ya, mangan dan kadmium. Jadi kita bisa menggunakan data apa namanya KSP ini untuk menggunakan untuk melakukan pengendapan secara selektif. Nah, contohnya di sini. Jadi kalian lihat, misalnya kita memiliki suatu anion. Kalau di sini apa namanya anion sebetulnya sama-sama saja ya. Jadi beda anion atau beda kation, nanti KSP-nya akan berbeda. Nah, nanti kalau misalnya ditanya mana yang mengendap lebih dahulu, kita lihat saja nilai KSP-nya mana yang lebih kecil. Nilai KSP yang lebih kecil dia akan lebih mudah mengendap. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ditanya berapa misalnya iodin yang tersisa saat Cl- mulai mengendap, kita pakai data KSP untuk AgCl. Kita pakai saja data KSP untuk AgCl. Nah, nanti akan setelah diperoleh konsentrasi Ag-nya, konsentrasi Ag yang ditambahkan, nanti masukkan konsentrasi Ag itu pada data KSP yang kedua. Nah, nanti akan diperoleh data konsentrasi iodin yang tersisa. Begitu. Saya kira sama saja. Nah, ini sama sebetulnya ya, seperti yang tadi. Jadi yang mangan mangan dengan kadmium ya. Sama saja sebetulnya. Jadi ini bisa katakanlah istilahnya itu kesempurnaan pemisahan katanya ya. Nah, jadi di sini tadi yang saya sampaikan kita dapatkan konsentrasi Ag ketika AgCl itu tepat jenuh. Nah, ketika dia AgCl tepat jenuh berarti kalau misalnya kalian tambahkan lagi itu akan terjadi pengendapan AgCl. Nah, namun pada kenyataannya kan apa namanya I-nya juga sebetulnya kan belum semuanya mengendap gitu ya. Nah, ini akan ada sangat sedikit I- yang tersisa. Jadi kita gunakan data konsentrasi Ag dari sini, nah nanti akan memperoleh sisa konsentrasi I-. Jadi tinggal begitu saja. Nah, kalau misalnya apa namanya sekarang, nah ini yang bawahnya, kalau konsentrasinya dia masih kurang, dia belum mengendap. Nah, ketika dia konsentrasinya lebih dari
1,810 pangkat min 9 molar ini, nah dia akan kita masih ada I minus sebanyak ini. Nah, karena ini sangat kecil ya, karena konsentrasi I minusnya sangat kecil, 10 pangkat min 8, ya bisa dikatakan juga itu mendekati 0 gitu. Oke, yang selanjutnya sama saja untuk pengendapan. Nah, ini memang kalian harus paham ya untuk reaksi-reaksi pengendapannya bagaimana. Nah, tadi kita sudah lihat kalau misalnya di sini karena KSPA-nya itu kan selalu begini ya, karena di sini itu adalah ini misalnya Ni, reaksi totalnya itu adalah NiS ya, NiS ditambah plus menjadi H2S ya ditambah Ni tambah Ni2 plus. Oke, di contoh ini ditanyakan pada rentang berapa ion Cu2+ dan Ni2+ yang dapat dipisahkan dengan dijenuhkan larutan H2S 0,1 molar. Jadi kalau di sini dibalik ya, kalau misalnya tadi menggunakan KSPA pada asam ya, jadi kasusnya bisa beda-beda ya. Jadi kalau misalnya di sini Ni diendapkan menjadi NiS atau CuS ya. Nah, kalau misalnya yang tadi itu ditambahkan asam ya untuk yang soal 7B itu. Jadi itu model soal yang agak berbeda. Nah, kalau di sini ya sudah sebetulnya datanya kan sudah ada semuanya. Konsentrasi Ni-nya ada, konsentrasi Cu-nya ada. Nah, kemudian ya tinggal di ini saja. Nah, yang seperti ini pertama-tama kalian harus tahu juga sebetulnya data KSPA-nya berapa. Jadi kalian harus balik lagi melihat data KSPA-nya. Kemudian dilihat mana KSPA yang paling besar atau paling kecil. Nah, karena di sini KSPA paling besar itu adalah NiS, ya NiS itu KSPA-nya katanya 40, kemudian kalau KSPA untuk CuS itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka dengan pH ini, ya dengan pH ini apa artinya? Kalau pH-nya seperti ini. Kalau pH-nya seperti di sini, maka bagaimana? Halo? Halo? Ini saya masih terkoneksi atau tidak? Masih, Bro. Jadi pada konsentrasi asam itu kalian lihat bahwa ini memang unik ya. Jadi kalian punya kesetimbangan ini, kesetimbangan H+, 2H+, kemudian H2S ditambah Ni2+. Nah, ini masih merupakan kesetimbangan ya, masih ada di larutan. Jadi di sini
NIS-nya itu belum. NIS-nya itu masih tepat jenuh. Jadi H+ yang diperlukan, ini salah harusnya kalimat. Jadi ini H+ yang diperlukan untuk melarutkan S. Enggak ya, benar ya. Ini apa sih? Sebentar, kayaknya saya salah ngasih ininya. Saya ngebacanya kecepatan. Jadi di sini adalah benar, ini adalah H+ yang diperlukan untuk melarutkan NIS ya. Nanti kalau nggak beres, mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu pas ini kita coba lagi aja. Kayaknya saya baru kali ini sih pakai pakai slide-nya ini. Jadi sepertinya saya agak kebalik-balik. Oke, ada yang mau tanya dulu? Selain yang saya bingungkan ini. Ya, kayaknya nggak akan selesai sekarang ya. Ini terlalu banyak juga. Dan saya mau juga tanya kebalik. lagi. Berarti nanti di soal itu nilai KSP awal mula-mula NIS yang terionisasi jadi Ni2+ sampai S2- itu udah dikasih datanya gitu. Jadi KSPA-nya akan dikasih tahu kan seperti ini di sini kan konsentrasi Ni-nya juga diketahui ya. Jadi diketahui kemudian penjenuhannya juga berapa itu diketahui. Ini kalau saya agak ini ya. Sebenarnya karena ini saya agak bingung aja. Di sini itu kita mencari pH ya. Karena ini artinya terendah lebih tinggi dari situ. Oh iya benar. Kalau misalnya dia lebih tinggi, ini emang kebalik sih ya. Karena apa namanya? Mungkin saya menjelaskannya harus pakai Q ya. Ya di sini menjelaskannya itu harus pakai Q. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kan KSPA seperti ini ya. Nah ini kan Q juga kan sama saja ya. Q itu persamaannya adalah Ni2+, H2S, dan konsentrasi asamnya. Nah jadi di sini kalian bayangkan kalau misalnya
pembaginya lebih besar gitu ya. Berarti kan Q. Kelas gue juga pada Ini tuh kalian pada di mana sih? Kayaknya pada sambil ngobrol-ngobrol juga. Pantas selama ini sepi-sepi aja. Absensi belum saya buka ya, karena saya nggak bisa, mungkin nanti saya kasih tahu absensinya kapan saya buka gitu ya, setelah saya mendapatkan internet yang lebih baik. Mungkin setelah kuliah ini saya buka. Jadi ini beres, nanti akan saya buka absensinya setengah jam ya. Karena sekarang internetnya juga mati, mungkin si CX-nya juga mati sih. Tapi nggak tahu juga. Halo? Iya, Pak. Masih ada? Masih, Pak. Yang pada bocor-bocor ini suaranya. Nah, jadi di sini begini ya. Jadi kenapa di sini konsentrasi H+ terendah yang digunakan untuk melarutkan. Nah, di sini untuk konsentrasi ini kita tahu bahwa Q sama dengan KSPA ya. Q sama dengan KSPA untuk konsentrasi H+ di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kalian perbesar H+-nya, artinya apa? Artinya Q kalian itu akan menjadi lebih. Jadi H+ naik, Q-nya akan Turun. bagaimana? Turun ya, akan turun. Berarti Q akan lebih kecil daripada K. Kalau Q-nya lebih kecil daripada K, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Larut, Pak. Reaksinya ke kanan lagi ya. Jadi NiS-nya dilarutkan lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya sebentar. Q-nya kalau ini jadi lebih kecil ya. Lebih kecil berarti iya ya, naik ke kanan ya. Kalau lebih besar, ya benar-benar. Kalau dia lebih besar, Q-nya akan lebih kecil. Kalau bolak-balik itu deh, memang bingung ya. Q akan lebih kecil daripada K, sehingga reaksi akan ke kanan. Ke kanan itu artinya makin banyak NiS yang larut. Nah, sekarang kalau misalnya di sini, kita mendapatkan konsentrasi H+ yang sangat besar. Nah, ini adalah konsentrasi H+ yang diperlukan untuk ini ya, sehingga kita mendapatkan KSPA, nilai KSPA yang di sini. Jadi kalau H+-nya kurang dari 10⁻6, ini ada suara apa? Kayaknya banyak suara-suara keluar. Jadi di sini asam sekali ya. Jadi untuk mencapai KSPA ini, nah jadi untuk mencapai KSPA ini, kalau Q-nya itu adalah lebih kecil ya, Q-nya lebih kecil dari ini, maka kalau H+-nya di sini turun ya, Q-nya akan lebih besar ya. Ya, Q-nya akan lebih besar dari K. Artinya terjadi pengendapan begitu. Oke. Sudah mulai agak jelas? Jelas, Pak. Jadi siapa yang ngomong? Siapa tadi? Kan, Pak. Siapa?
Saya nggak bisa lihat. Nanti jelaskan lagi ke saya ya. Saya juga bingung. Tapi memang ini karena berbalik-balik ya. Jadi memang kalian harus hati-hati dalam menentukan tanda simbol-simbolnya. Karena dia berbanding terbalik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik, H+-nya naik, Q-nya turun. Kalau H+-nya diturunkan, Q-nya naik. Nah, kalau Q-nya naik berarti kan bergeser ke arah kanan. Bergeser ke arah kanan artinya terjadi pengendapan gitu. Jadi memang lumayan kompleks ini untuk kesetimbangan kelarutan ini. Nah, sekarang ada lagi kalau misalnya kita melakukan pengendapan dengan penambahan karbonat. Nah, karbonat ini biasanya diperoleh dari CO2. Jadi CO2 ditambahkan H2O itu akan menjadi H2CO3. Nah, kemampuan air dalam menyerap atau kelarutan CO2 dalam air itu terbatas. Nah, kalau misalnya di kasus untuk H2S ya, konsentrasi H2S-nya itu harus diketahui. Nah, terkadang untuk kasus ini itu ada standarnya. Jadi CO2 yang melarut itu berapa? Nah, konsentrasi CO2 yang terlarut itu akan nah ini dia akan diasumsikan sama dengan konsentrasi H2CO3-nya. Nah, ini H2CO3 ini dia yang terlarut menjadi ini satu-satu sebetulnya ya. Jadi satu-satu jadi H+H2CO3 HCO3 minus gitu ya. Tapi biasanya nanti dipakai seperti tadi seperti HS itu juga kan pada akhirnya jadi digunakan menghasilkan 2H+ jadinya ya. Jadi Ka1 dikali Ka2-nya dikalikan. Nah, di sini ini tadi yang saya sampaikan bahwa dengan menggunakan ion karbonat ya untuk sama saja pada akhirnya nanti kalian bisa mengatur pH ya. Jadi mengatur pH yang diperlukan untuk melakukan pengendapan gitu ya. Nah, karena di sini konsentrasi untuk H2CO3-nya, nah konsentrasi H2CO3-nya itu akan sebanding dengan konsentrasi CO2 yang terlarut. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan di sini. Jadi konsentrasi ini akan sebanding dengan ini. Nah, jadi dengan mengatur pH, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan ini konsentrasi karbonat dengan mengatur pH? Jadi saya tulis Kol ya. Kol aja. Sama dengan konsentrasi H+ kuadrat kali konsentrasi CO3 2 minus dibagi konsentrasi H2CO3. Nah, apa yang terjadi kalau saya atur pH-nya? Apa yang terjadi? Halo? Kalau kita mengatur pH, kita bisa mengatur konsentrasi H+ ya, Pak.
Ya pH jelas H+. Nah, berarti CO3, kita Pak. bisa mengatur konsentrasi CO32 minusnya. Jadi kita bisa mendapatkan konsentrasi CO32 minus, itu kita bisa atur. Nah, mengaturnya bagaimana? Ya, kalian lihat saja di sini. Ini juga sama, dibagi ya. Jadi Ka-nya akan dibagi konsentrasi H+, kuadrat, ini dikali konsentrasi H2CO3. Nah, begini. Jadi kalau konsentrasi H+-nya makin besar, konsentrasi CO32 minusnya akan semakin sedikit. Kalau konsentrasi H+-nya kecil, nah berarti CO32 minus yang diperolehnya bisa banyak. Gitu. Nah, konsentrasi CO32 minusnya itu nanti yang dipakai untuk KSP, untuk pengendapan. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini Anda punya magnesium nitrat dan strontium nitrat. Masing-masing konsentrasinya 0,1 molar. Nah, diketahui larutan jenuh CO2 ya adalah 0,03 molar. Nah, ini adalah konsentrasi H2CO3. Nah, ini adalah konsentrasi H2CO3. Nah, kemudian sekarang katanya kita bisa menentukan rentang pH. Nah, ini balik lagi di sini nih. Ini konklusinya tuh jadi kebalik. Jadi memang harus agak hati-hati ya dalam ini. Jadi karena tadi H+-nya besar, ya H+-nya besar, CO3-nya sedikit. CO32 minusnya sedikit. Berarti apa? Kalau kita mau menghindari pengendapan, berarti apa? Kita harus mengatur konsentrasi CO32 minus kan? Jadi H+-nya harus besar. Karena nanti CO32 minusnya kecil. Jadi nanti range-nya itu seperti itu. Nah, sekarang di sini rentang pH pengendapan selektif dari kedua kation. Kita lihat data KSP-nya. Dari data KSP ini, yang lebih mudah mengendap adalah strontium ya, lebih mudah mengendap strontium. Jadi kalau kita mau mengendapkan strontium sebelum mengendapkan Mg2+, maka kita harus membuat konsentrasi CO32 minusnya. Jadi kita hitung ya konsentrasi CO32 minusnya dari sini. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi CO32 minusnya dari sini, nah itu kita gunakan data ini untuk mencari H+-nya minimal berapa. Supaya CO32 minusnya tuh maksimal segitu gitu ya. Maksimal yang diperoleh di sini. Paham nggak? Ini memang tidak langsung ya. Tidak langsung, jadi memang jadi agak bingung ya, bingung dalam perhitungannya. Tapi ya perhitungannya itu ya tidak langsung itu. Jadi CO32 minusnya diperoleh dari reaksi ini, ya, dari reaksi ini. Nah, kemudian nanti gunakan di sini. Jadi awalnya kita lihat di sini ya. Hitung konsentrasi karbonat yang diperlukan untuk mengendapkan masing-masing ion. Nah, dilihat di sini konsentrasi karbonat yang dibutuhkan untuk mengendapkan Mg2+ adalah sekian ya.
Nah, berarti pH-nya nanti pH di mana supaya magnesium karbonat belum mengendap, nantinya itu akan lebih besar dari apa gitu. Jadi kalian gunakan yang di sini. Ini kelihatan dua-duanya nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi di sini ada konsentrasi CO3 2-, CO3 2-. Kelihatan, Pak. Ah iya, ya sudah ya. Ini konsentrasi CO3 2-. Nah, konsentrasi CO3 2- ini masukkan ke dalam data Ka. Nah, maka kalian akan memperoleh pH di mana Mg2+-nya jenuh. Ya. Mg2+-nya jenuh. Nah, ini perhatikan. Kalau misalnya pH-nya kalian naikkan, nah, ini kalau saya tulis, nah ini sama mirip kayak yang tadi. Jadi berpikirnya tuh kebalik-balik. Jadi ini kalian harus coba-coba ya mengerjakan sendiri. CO3 2- sama dengan Ka kali H2CO3 dibagi H plus kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi, kalau konsentrasi H+-nya tambah besar, konsentrasi CO3 2- makin kecil. Ya. Jadi, CO3 2- makin kecil. Kalau H+-nya diperbesar. Jadi, kita punya keasaman minimum. Keasaman minimum sebelum dia magnesium karbonatnya mengendap. Gitu. Ya, sebetulnya kalian bisa hitung juga ya, kalau misalnya penasaran ya. Jadi hitung H+ dari sini berapa, H+ yang kalau misalnya di sini berapa. Itu bisa juga. Kalian coba H+-nya dicari berapa ya. Jadi di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi H2CO3 dibagi konsentrasi CO3 2- ini akar. Nah, kalian bisa hitung H+-nya masing-masing. Kalau misalnya penasaran ya, nanti terus saya lihat kan ini udah ya, udah ada yang dihitung. Nah, sekarang batas pH-nya. Nah, ini tadi dihitung CO3 Ini kenapa pada bocor-bocor gini? Kalian sambil melakukan sesuatu ini tuh. Nah, ini batas atas ya. Batas atas itu ya. Tadi saya bilang apa ya? Jadi kalau saya sampaikan bahwa pH lebih besar dari ini, benar ya? pH lebih besar dari ini, Mg-nya belum mengendap ya. Nah, makanya dia jadi batas atas. Nah, batas atas itu konsentrasinya kan yang H+-nya konsentrasinya rendah kan. Nah, batas bawah ini itu adalah dihitung dari
dari yang strontium karbonat. Nah, strontium karbonat yang ini dia konsentrasi H+, ya berarti di mana karbonatnya mulai strontium karbonat mulai mengendap ya. Ya, batas bawah itu strontium karbonat mengendap, batas atas itu pH atas. Nah, itu pH atas nanti magnesium karbonat yang mengendap. Kayaknya ini nggak bisa sekarang beres ini. Saya harus ulangi kayaknya latihannya. Memang jelimet ini teh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah mau jam 3? Izin bertanya, Pak. Untuk untuk kelas minggu depan itu luring atau daring ya? Kita luring ya. Kita luring. Untuk Kamis Jumatnya luring, Rabu Jumat ya, luring semua, Pak? Iya, luring semua aja deh. Oke, baik. Maksudnya itu full kan, Pak? Bukan hybrid atau? Nah, itu sebetulnya kan agak aneh juga ya. Kita coba full saja ya, full luring saja. Karena kalau hybridnya agak susah karena pada akhirnya saya harus diem gitu. Kita coba full saja. Memang si aturannya tuh agak aneh karena di aturannya tuh wajib hybrid kan. Tapi kita usahakan full luring saja. Kita akan bahas lagi ini nih, termasuk yang H2 yang KSPA ya. Mungkin kita latihan dulu supaya kita benar-benar terbebas dari kesetimbangan. Oke, baik. Makasih banyak, Pak. Oke. Nah, sambil sebelum ke sana, kalian coba sendiri ya untuk kesetimbangan kelarutan ini. Oke? Setuju nggak? Halo? Bisa tidak? Bisa, Pak. Baik, Pak. Jadi kalian coba-coba juga dulu sendiri dalam menghitungnya. Kalian pahami karena seperti yang tadi ya, yang untuk H2S, untuk yang karbonat, nah ini memang karena perbandingannya itu banyak kebalik gitu ya. Nah kemudian pH juga itu adalah kebalik karena pH makin pH besar itu artinya dia itu asam lemah kan, pH kecil asamnya makin kuat gitu. Nah jadinya memang kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya di sini ya pH lebih besar dari 4,9, nah ini kesimpulannya. pH lebih besar dari 4,95 berarti konsentrasi CO32 minusnya itu belum mencukupi untuk mengendapkan strontium kan ya. Nah, tetapi pH-nya sampai dengan pH 6, nah ini magnesiumnya itu belum mengendap. Memang kalimat kesimpulannya itu jadi seperti ini. Jadi kalian lihat ini kan 6,8 ke 10 pangkat min 7 tuh di sini. Nah ini batas atasnya itu adalah pH di mana magnesium ininya belum mengendap. Nah kalau misalnya pH-nya dikecilkan lagi, nah nanti bukan pH-nya dikecilkan, berarti ya kalau asamnya. Nah, untuk aplikasinya mungkin saya yang ceritakannya itu harus beda sih. Ya pokoknya itulah. Jadi ketika pH-nya belum mencapai pH 6, nah ini masih semuanya itu dalam keadaan endapan. Begitu. Jadi pH-nya belum 6, semuanya masih mengendap. Nah, pH-nya
ditambahkan asam jadi pH 6, magnesium karbonatnya tidak mengendap, yang mengendap hanya strontium. Begitu ini teh. Jadi aplikasinya bolak-balik, jadi saya membuat kalimat penjelasannya jadi kurang bagus kayaknya tadi. Tapi gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi ketika luring. Oke, saya cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Tolong pesan saya baca dulu ke sini karena kita masih ada satu lagi, itu adalah kompleks. Nah, ini kompleks, yaitu makin kompleks. Yang kompleks juga sama, kita ada K-form. Jadi kesetimbangannya dikalikan lagi, ditambahkan satu lagi. Nah, setelah itu sih udah beres. Oke, saya cukupkan ya kuliah kita hari ini. Ini lebih dari ini, saya kira bisa cepat. Tahunya memang sulit juga untuk menjelaskannya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.